Kapolres Muara Enim AKBP Doni Eka Syaputra membantu persalinan seorang ibu di dalam mobilnya. Kejadian tersebut terjadi di Jalan Simpang Berangau, Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim pada Sabtu 1 Agustus 2020. Dikutip dari Tribun Sumsel.com, seorang wanita bernama Trisusilowati mengalami kontraksi hebat saat hendak melahirkan di pinggir jalan. Dan pada saat yang sama, Kapolres Muara Enim beserta rombongan melintas di jalan tersebut. AKBP Doni Eka dengan spontan membantu sang ibu yang hendak melahirkan di jalan itu. Saat dinaikkan ke dalam mobil, ternyata kepala bayi tersebut keluar. Akhirnya terpaksa ibu tersebut melahirkan di dalam mobil Kapolres Muara Enim sebelum sampai di rumah sakit. Kapolres menceritakan awal mula ibu tersebut ditolong ketika sepulang dari pengecekan di beberapa polsek pada Sabtu 1 Agustus 2020. Saat hendak menuju lapangan olahraga di Kompleks PTBA sekitar pukul 15.40 waktu Indonesia Barat, dirinya melihat seorang laki-laki dan wanita di pinggir jalan berteriak minta tolong di kawasan Berangau. Karena saat itu mobil dinasnya berjalan pelan, sehingga suara teriakan minta tolong terdengar olehnya. Bahkan AKBP Doni mengira bapak dan ibu tersebut adalah korban tindak kejahatan. Tanpa pikir panjang, ibu tersebut langsung dievakuasi dan dinaikkan ke dalam mobilnya. Sesampainya di rumah sakit, ibu tersebut langsung dibawa ke UGD untuk mendapatkan pertolongan segera. AKBP Doni ikut bahagia saat mengetahui bahwa ibu dan bayi tersebut sudah dalam kondisi sehat. Bayi mungil berjenis kelamin perempuan tersebut langsung diberi nama Nuri Alnaira Bayangkari. Ngerasa karena ibu pakai apa? Celana tadi nyangkut di celana dia. Oh, nyangkut. Jadi posisi ininya kepalanya sudah keluar kayak gitu. Sudah separuh. Nur itu apa kan? Ada artinya kemarin udah ya. Jantan lupa. Alnaira Bayangkari ya. Alnaira Bayangkari. Bayangkari. Cuma ada untungnya juga. Ini pas di posisi di mobil itu ibu tiduran atau gimana, Bu? Tiduran. Tidur miring. Tidur miring. Tidur miring. Karena posisi telah keluar itu ya. Iya, karena posisi bayi lah keluar. Udah terdengar belum nangis kayak itu? Sudah Ini dengar nangisnya. Di mobil kan? di mobil itu ya. Tapi tidak kuat ya. Mulus hilang. Tidak boleh balik lagi. Ibu tuh tidak nyangka ya kalau bakal lahiran di jalan itu ya. Anak pertama, anak kedua sama. Tidak. Keluar ke tando ibarat lendir darah itu. Ini tidak katanya tando. Jadi ibu pikir cuma buat periksa-periksa doang kayak gitu ya. Periksa baik. Memang Bu, dari Ibu meriksa itu kata bidan kapan itu kira-kira? Taksirannya tanggal 2. Oh, 2 ini ya. 2 Agustus. Oh. Taksirannya cepat sehari. Ya, wajar lah. Iya. Masih gitu. Nggak nyangka. Nggak nyangka. Pakai baju ini Pakai baju bebas ya, Bu ya? Pakai baju bebas, nggak ada pakai baju polisi, nggak ada. itu lah yang pakai baju dinas. Oh, yang pakai apa? Namanya, Bu? Tadi? Iya, jangan sikut lah. Nuri Alnaira Bayangkari. Itu dikasih nama Bayangkari kenapa, Bu? Ini kenangan dari Pak Polisi. Oh, kenangan ya, dibantu Pak Polisi nih ya. Itu Pak Polisi, ngatur Pak Polisi. Cak mana nasib kami ini, Bu? Kemarin kebetulan saya lagi pengecekan ke polsek-polsek. Kemudian setelah selesai kegiatan, kita mau keliling lihat situasi di daerah PTBA. Tiba-tiba di jalan di daerah Tanjung Enim itu ada laki-laki teriak dari atas motor, di belakangnya ada perempuan sedang sepertinya sedang teriak-teriak, tapi tidak terlalu
besar yang kelihatan, yang kedengaran adalah suara laki-lakinya. Kemudian kami berhenti, kemudian menanyakan kenapa si bapaknya, kita tiba ada suaminya dari ibu yang dibonceng ini mengatakan bahwa istrinya sudah sepertinya ketubannya sudah pecah dan tidak mungkin lagi dibawa dengan naik motor. Sehingga pada saat itu saya dengan Kapolsek Tanjung Agung dan beberapa staf langsung membawa ibu ke dalam mobil. Kemudian si bapaknya juga kami ikutkan karena ternyata sepertinya sudah keluar bayinya ini. Sehingga kami antar ke rumah sakit, motor dibawa oleh staf Polres ke rumah sakit. Di sana alhamdulillah bisa ditangani dengan baik. Kami langsung masuk ke IGD. Kebetulan juga sedang banyak juga ada perawat dan dokter. Dan alhamdulillah sampai di sana yang melegakan itu adalah mendengar suara tangisan bayi, dan ini menandakan alhamdulillah bayinya sudah sadar, dan ternyata setelah itu kami juga mendapat kepastian dari dokter bahwa ibu dan bayi dalam keadaan selamat. Bukan panik sih sebetulnya, tapi bagaimana sesegera mungkin, pikiran saya bagaimana sesegera mungkin untuk menggotong si ibu dan melihat di belakang, di bagian belakangnya, di kebetulan ibu pakai kulot, alhamdulillah pakai kulot sehingga tertahan, bayi ini tertahan. Saya lihat kok sudah sepertinya ada yang keluar, dan ada dalam pendengaran saya kok ada suara tangisan walaupun cuma sebentar. Saya berpikir ini sepertinya sudah keluar, dan ibunya kan lumayan berat. Jadi bagaimana menggotong atau memandunya dengan beberapa orang tapi tidak mengganggu bayinya. Jadi kan dia nggak boleh. Oh, kelihatan ada yang agak menonjol itu karena dari dia kulot itu ya, dia pakai kulot itu ya, iya. Turun gitu ya. Iya. Nah, terus bangku depan, bangku tengah kan juga tidak terlalu besar. Jadi bagaimana dia? Jadi miring, ibu itu juga dimiringin, itu juga membutuhkan apa ya? Membutuhkan pemikiran juga supaya tidak tertimpa oleh badan si ibu, karena si ibu pun sudah lemas, ibu pokoknya sudah tidak bisa lagi mau bagaimana tinggal kita mengatur posisinya supaya bisa di kursi mobil nyaman ataupun tidak nyaman, tapi bisa aman bagi bayi dan segera mungkin nyampe di rumah sakit. Darah orang ngelahirin itu kan ada kan sebagian itu darahnya sepertinya enggak, air sih ada. Saya lihat ini kok sepertinya ketuban, bukan darah yang keluar. Tapi dalam air itu kan berceceran. Pikir saya sudah ini segera harus dibawa ke rumah sakit. Pikiran saya itu karena ada ceceran darah, ada ceceran air. Saya tidak bisa memastikan itu darah atau air ketuban. Kemudian sempat terdengar ada rintihan atau teriakan anak kecil, bayi. Saya bilang ini tidak boleh terlalu lama tanpa ada penanganan medis, sehingga harus kita gotong. Jadi lalu bilang situasi COVID, kemudian apakah enggak mobil ini kita nggak tahu juga ini bagaimana nih, apakah ada pengaruh di mobil atau tidak. Jadi nggak mikir situ lagi ya bang ya? Mikir lagi, pokoknya segera bawa ke rumah sakit. Iya. Jadi setelah mendengar suara tangisan di IGD, saya keluar karena kemarin ke sana juga niat untuk berolahraga sekitar lokasi itu karena cukup sepi. Selesai kegiatan, Kapolsek menunggu. Kapolsek menyampaikan bahwa sudah aman dan sudah di bangsal. Saya akhirnya ke sana dan bertemu dengan ibu dan anak yang anaknya sudah dalam keadaan tertidur, tapi si suami, si bapaknya sedang pulang katanya. Saya tidak ketemu dengan bapaknya, cuma ketemu anak dan ibu dari yang kita tolong itu, dan yang ibu juga minta mengucapkan terima kasih atas yang kami lakukan. Namun ya semata-mata karena memang seperti dijodohkan, kami ada di sana pada saat keluarga suami istri ini sedang memang membutuhkan. Jadi saya yakin itu adalah atas perkenan dari Allah, dan Allah menugaskan kami untuk bisa membantu persalinan ataupun proses melahirkan dari suami istri ini. Itu tadi Tribunnews Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.